ngantri di sana sampai nginep di situ. Mau tahu sepatunya apa? Ya pasti kalian udah tahu lah ya sepatunya apa yang emang sampai segitunya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan bahas sepatu lagi. Jangan bosan-bosan ya, pokoknya tentunya dari brand lokal lagi. Tapi ini bukan sepatu baru. Tapi di sini di video ini saya cuma mau ngasih impresi atau ngasih tahu kepada teman-teman semuanya apa yang sudah saya rasakan dalam kurun waktu tertentu dalam hal pemakaian sepatu ini. Nah, sepatu ini tuh sepatu yang booming banget lah intinya gitu. Sepatu yang udah dari 2 tahun lalu itu udah hype atau ramai banget, selalu habis dan selalu dicari banyak orang. Dan kalau lagi rilis artikel baru ataupun rilis apapun itu, mereka bisa sampai antri, bisa sampai nginep di situ. Mau tahu sepatunya apa? Ya pasti kalian udah tahu lah ya sepatunya apa yang memang sampai segitunya. Ups, ini dia sepatunya. Kompas Gazelle, ya kompas apapun kompas itulah, cuman yang saya punya ini kompas Gazelle ini sendiri ya. Nah, di sini saya akan ingin ngasih impresi apa yang saya rasakan selama 1 tahun pemakaian sepatu ini. Jadi sepatu ini udah saya punyai atau saya beli itu sekitar 1 tahun yang lalu lah, sama-sama pas lagi puasa gini. Jadi ini udah ya pas lah, hitungannya udah pas 1 tahun yang lalu. Dan sepatu ini nih saya gunakan sangat sering, bisa dibilang ini sering banget saya pakai, sampai ya kondisinya lihat sendiri ya kayak gini. Kita nanti bongkar bersama gimana sih kondisi sepatu ini selama 1 tahun pemakaian, review sotoy-sotoyan ala saya ya. Jadi kalau ada yang mau nonton nih silakan, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Oke, langsung masuk aja ke sepatunya ya. Ups, ini sepatunya gini. Nah, saya punyanya seri yang Gazelle-nya yang low, warnanya navy. Ini saya dapetin ini sebelum sepatu ini tuh se-hype sekarang. Sekarang kan sepatu ini kan pokoknya di mana-mana rilis habis kan. Cuman ini waktu itu saya dapetin beruntungnya di salah satu toko, lagi main ke situ iseng-iseng, tiba-tiba ada sepatu ini dan beberapa colorway yang lain, ada hitam, ada navy ini, putih, yang merah, terus yang abu-abu. Itu jogrok di situ dan itu lengkap size-nya, dan harganya itu sendiri tuh harga retail. Saya sampai kaget di situ, dan bodohnya saya kenapa saya cuma beli satu ini aja gitu, padahal di situ benar-benar lagi jogrok banyak. Kan lumayan ya kalau misalnya waktu itu saya beli, saya keep, saya jual udah cuannya udah lumayan ya. Jadi balik lagi ke sini. Jadi waktu itu saya belinya yang Gazelle Low ini, warnanya navy. Kenapa yang sama warna navy ya karena emang pengen aja waktu itu warna navy kira-kira bagus, jadi saya ambil ini. Nah intinya di situ tuh yaudah jogrok, dan setelah saya ngambil ini, saya kasih tahu teman-teman kalau di situ ada. Dan selang beberapa hari lagi saya niatan untuk beli lagi yang warna hitam dan warna putih. Habis benar-benar habis ya. Walaupun waktu itu niatan saya kalau misalnya ukurannya saya itu nggak ada, saya niatan mau beli yang ukuran lainnya lah. Ukuran lain nggak apa-apa, yang penting ya bisa dibeli, bisa dijual lagi lah, halnya gimana gitu. Cuman ya udah habis, benar-benar habis, sampai saya nyari defekannya pun juga nggak ada gitu. Ya udah pokoknya kondisinya waktu itu di situ kayak gitu, dan saya lumayan nyesel di saat itu kenapa saya cuma ambil satu ini aja gitu. Langsung aja ke bahas sepatunya ya. Setelah 1 tahun saya pakai, mulai dari outsole itu sendiri, outsole-nya ya masih bagus lah ya, masih ada bentuknya gini. Oh ini dipakai 1 tahun juga dipakainya cukup berat. Dipakai buat motoran, buat sanmorian, buat pergi ke mall, jalan-jalan ke mall gitu. Nah ini buat jalan-jalan kemana, terus ke Jakarta, ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, ini dipakai terus-terusan, benar-benar bisa dibilang ini dipakai tempur lah. Nah, cuman beberapa bulan ini, 2 atau 3 bulan ini emang ini nggak dipakai. Ya dipakai sih cuman jalan-jalan sebentar gitu misalnya, tapi nggak benar-benar dipakai yang benar-benar jalan jauh atau gimana pun itu. Jadi ya tetap aja masih bisa dibilang ini dipakai buat tempur banget gitu loh. Dan setelah pemakaian itu dilihat dari outsole itu sendiri masih utuh, masih bagus ya, walaupun ini outsole-nya juga bukan punyanya mereka lah ya, tahu lah punya brand apa gitu. Tapi di sini outsole-nya masih bagus, cuman yang agak kekikis di bagian belakang sini ya, pemakaian lah ya, sama
Kalau lagi naik mobil gitu kan emang harus injak kopling, injak rem gas dan lain-lain, pasti kekikis belakang sini. Tapi selebihnya masih bagus. Dan lanjut ke outsole-nya ya, ke midsole-nya. Midsole-nya sini udah yellowing, pakai banget. Ini setelah saya pakai udah yellowing banget, bener-bener kuning banget udah. Nah, ini rencananya bakal saya unyellowing sih nantinya. Cuman saya kayaknya masih senang kayak gini dulu. Cuman ya nanti juga pastinya juga bakal sumpah. Ini bakal saya bersihin sebersih-bersihnya, repaint, unyellowing, dan mungkin bakal tinggal dipajang aja, nggak usah dipakai lagi. Buat ngingetin kalau ada salah satu brand lokal yang ribut inilah intinya gitu, dimana-mana bisa bikin ribut, bisa bikin kacau gitu. Balik lagi bisa dilihat midsole-nya udah yellowing di mana-mana, kuning udah. Ini digosok mau gimana pun udah nggak bakal bisa putih, kecuali kalau misalnya di unyellowing. Nah ini nanti bakal di unyellowing. Dan di sini kekikis, bagian sini udah kekikis sedikit ya. Ini kekikis itu kenapa bisa kekikis? Ya karena emang naik motor lah ya. Naik motor kan di atas footstepnya pasti dia bakal kayak gini, dia bakal kekikis gitu. Ya selebihnya gitulah, belakang juga kekikis. Karena tadi dibilang ya kalau misalnya lagi naik mobil pasti dia kekikis, sepatu apapun itu pasti bakal kekikis. Cuman overall sole itu sendiri masih bagus, masih dibilang masih utuh walaupun dipakai udah lumayan tempur ya, walaupun nggak dipakai yang tempur-tempur banget lah ya. Saya nggak bisa main skateboard, nggak bisa main apapun, cuman paling buat sepedaan gitu. Motor kan lumayan lah ya buat jalan-jalan kemana gitu. Nah lanjut ke bagian uppernya juga belum ada yang sobek, masih bagus termasuknya. Cuman ya emang warnanya udah bukan warna seperti baru lagi, udah pudar di mana-mana karena pemakaian dan pencucian yang namanya kanvas lah ya. Pasti pudar kalau misalnya udah bolak-balik dipakai dan dicuci ataupun kena hujan pasti pudar. Jadi ya udah, ini udah kayak gini warnanya. Di semua bagian udah pudar. Dan di bagian logo Gazelle ini sendiri warnanya sebenarnya masih bagus, putihnya masih kayak semula gitu. Kelihatan kan bedanya gimana. Awal beli itu warna logo Gazelle ini dan midsole itu ini sendiri sama sebenarnya, dan sekarang udah gini, jadi kelihatan lah ya, gimana perbedaannya. Pangnya di sini juga masih bagus, dan jahitannya sendiri tetap dibilang masih rapi, masih belum ada jahitan yang lepas, belum ada sobek-sobek walaupun emang udah dipakai tempur. Dan di sini udah vulkanisirnya, lem-lemannya itu udah mulai lepas gitu di sini. Emang di sudut-sudut yang emang ketekuk gitu emang udah mulai lepas. Dan ya cuman di sudut itulah, di bagian di sepatu kanan maupun kiri emang di bagian situ, karena emang situ kan sepatunya emang harus gini ya, posisinya jalan kan gini. Dia lepas apalagi kalau misalnya dipakai buat jongkok kan gini banget. Nah dia bakal di bagian situnya udah lepas. Dan tapi selebihnya lem-lemannya tuh masih bagus, jahitannya masih bagus lah intinya gitu. Dan lanjut ke bagian lining innernya, sebentar uppernya sendiri juga udah, tadinya kan kanvasnya itu kan cukup keras lah ya, awal-awal beli itu keras atau misalnya kaku lah gitu, jadinya sepatunya kelihatan banget gitu. Sekarang setelah beberapa pemakaian udah loyal gitu. Masuk ke lining dalamnya, warnanya juga udah nggak putih-putih banget gitu. Pokoknya gitu lah, udah nggak putih-putih banget. Dan insole itu sendiri masih utuh, semua gambar ataupun tulisan di dalam situ tuh masih utuh. Ini yang saya suka dari sepatu ini, bagus karena emang ini benar-benar full nggak full sih, pokoknya di sini benar-benar ada gambarnya dari awal sampai sekarang saya pakai bolak-balik. Itu cetakannya itu sendiri masih utuh cuy. Ya cuman yang agak disayangin emang nggak bisa dilepas aja sendiri itu insole-nya, tapi overall itu bagus lah. Dan insole-nya itu sendiri masih cukup empuk, cuma kalau misalnya dibandingin sama yang brand-brand sekarang lah ya, ini empuknya dibilang empuk, emang empuk, cuman nggak bisa dibilang yang empuk banget. Cuman ya ini enak dipakai. Balik lagi, sebelum sepatu ini hype gitu lah ya, saya waktu itu masih kuliah di Solo, lihat ada postingan Kompas, mereka tuh followersnya belum seberapa, postingannya juga belum seberapa. Saya langsung suka banget sama sepatu yang ini, terutama waktu itu yang warna biru, blue sky itu sendiri, yang depannya ini bumpernya itu warna gam.
Nah itu waktu itu bener-bener suka banget, dan saya bilang ke teman-teman saya kalau misalnya ini sepatu tuh bakal hype gitu. Ini sepatu bakal hype, bakal naik. Kemungkinan besar juga banyak yang nyari, atau mungkin ya bakal goib lah ya. Dan setelah berapa lama saya pengen buat sepatu itu, saya incer ke toko yang mereka jadi resellernya waktu itu, belum begitu banyak. Udah habis ya. Misalnya ada jogrok nggak ada ukuran saya, ya maklum lah ya, kaki saya itu kaki gajah, jadinya harusnya yang ukuran bener-bener besar. Kalau waktu itu jogrok tuh tinggal ukuran 39, 40, 42 gitu, 41. Sedangkan yang saya pakai itu sendiri yang ini 43. Ya walaupun emang ngepres banget, cuman ya udahlah, adanya ini nggak apa-apa. Nyari 44 nggak ada, seenggaknya yang ini masih masuk dan cukup nyaman. Cuman kalau misalnya dibesarin satu lagi mungkin nyaman. Yang kata orang harusnya ini downsize, ya emang downsize, cuman di kaki saya yang lebar itu kurang nyaman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kakinya lebar, mendingan kalau misalnya yang pengen nyari sepatu ini di size normal aja ya. Itu saran dari saya yang udah saya pakai, yang sudah sepengalaman saya pakai. Jadi ya udah, gini kondisinya nih. Tuh lihat warna talinya aja masih kayak gini, masih putih, tapi ini udah gini lah ya. Dan kalau misalnya ditanya worth it nggak sih kalau misalnya zaman sekarang beli sepatu Kompas ini dengan harga reseller yang mungkin bisa sampai 3 kali lipatnya harga aslinya itu sendiri, itu masih bagus nggak sih buat dibeli gitu? Kalau misalnya menurut saya, kalau kalian memang belum punya sepatu ini sama sekali dan pengen banget dan nggak dapet sepatunya, cuman bener-bener ngebet buat itu ya boleh-boleh aja kalian beli, nggak ada salahnya. Cuman kalau misalnya menurut saya kalau misalnya udah punya dan udah pernah ngerasain, kalau disuruh beli harga resellernya itu, resellnya lagi, kayak kurang ridho, kurang ikhlas gimana gitu. Kalau masalahnya ya kualitasnya dibilang bagus banget ya enggak, ya emang bagus, cuman yang bagus banget enggak. Dan masih banyak sepatu lokal yang lainnya kok, nggak cuman ini. Jadi kalian jangan sampai kemakan hype lah intinya gitu. Cuma kalau misalnya emang kalian bener-bener belum punya, mau beli harga resellnya, serah kalian. Kalau misalnya ada uangnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya menurut saya kurang sepadan lah dengan kualitasnya itu sendiri gitu. Cuman kalau misalnya saya mau disuruh beli harga resellnya itu sendiri lagi, mau apa enggak, saya mau aja. Tapi dengan syarat itu sepatu yang serinya vintage dan warnanya itu yang warna mustard, itu bagus buat menurut saya gitu. Dan itu pengen banget, kalau misalnya ada rezeki mungkin saya bakal beli sepatu itu ya, walaupun harga resell nggak apa-apa, semoga juga dapatnya harga retail. Tapi ya kalau misalnya harga buat sepatu itu buat beli resell, saya mau, karena saya belum punya yang seri vintage. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau ada yang tanya worth it atau enggak, yaitu menurut pendapat saya gitu ya. Terserah kalian mau gimana sih, itu selera masing-masing atau serah kalian masing-masing lah ya, uang kalian sendiri, nggak mungkin saya larang. Cuman dari sudut pandang saya ya seperti itu gitu loh. Oke, cukup sekian ya
bahas sepatu ini yang masih dicari banyak orang, walaupun mungkin sekarang udah mulai turun gara-gara banyak sepatu lokal lainnya yang bagus-bagus lagi. Jadi mungkin ini hype-nya masih udah lumayan turun. Cuman kalau ditanya ini bakal mati atau enggak, menurut saya sih nggak mungkin bakal mati sih selama marketing mereka sebagus itu. Dan ya pasti juga bakal aja ada yang nyari lah, nggak mungkin ini bakal mati ataupun mereka bakal sepatunya jogrok gitu aja, nggak mungkin. Cuman sekarang yang lagi ngomongin ini atau ngomongin inilah intinya gitu udah mulai turun lagi gitu. Jadi ya gitulah ya review sotoy-sotoyan ala saya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau gimana, atau misalnya ada yang tersinggung dengan kata-kata saya. Dan semoga video ini atau misalnya review saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang lagi pengen bahas sepatu ini tapi sampai sekarang belum dapat dan masih bimbang gitu. Mungkin masukan dari saya bisa membantu kalian. Dan saya juga nggak capek-capek buat ingetin jaga selalu kesehatan kalian, dan jaga kondisi tubuh, jaga keluarga kalian agar terhindar dari virus-virus yang sedang berbahaya saat ini, dan berdoa selalu agar virus ini cepat hilang atau cepat berlalu dari muka bumi ini. Dan bagi teman-teman sekalian yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan apa yang sudah kalian atau kita lakukan pahalanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian bahas sepatu ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.